Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat, teman lama, sekarang memimpin di Institut Madani Nusantara, Prof. Endin Nasruddin. Boleh beri tepuk tangan untuk beliau. Dan seluruh keluarga besar Institut Madani Nusantara, serta para alim ulama yang hadir bersama kita di sini semuanya. Tadi disebutkan Abah Fatah dan seluruh ulama satu-satu yang mohon izin tidak disebutkan, Pak Udin dan Ibu. Kemudian juga seluruh sivitas akademika termasuk para mahasiswa. Mana mahasiswanya di sini? Itu mahasiswa dia. Ya. Ini bedanya Pak, kalau kiai disebut nggak ada gitu, nggak ada Pak. Kalau mahasiswa disebut langsung gitu. Adik-adik semua terima kasih, Prof. Endin, terima kasih kesempatan untuk silaturahmi. Memang ini kalau sudah perjalanan begini, itu seringkali tantangannya di waktu. Tapi kita ingat-ingat, insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Ya, insya Allah ini pembukaan awal. Saya senang setiap kali dengar kata amin gitu. Udah diaminin. Saya cuma bilang insya Allah bukan perjumpaan yang terakhir kan. Amin. Memang Pak Yai baru kali ini Pak Yai ada amin diaminkan Pak Yai. Ya, biasanya amin titik gitu kan. Ini amin amin. Jadi saya senang sekali bisa ketemu di sini dan dalam sebuah dialog yang disebut namanya dialog kebangsaan. Nah, sebelum saya mulai saya lihat waktu maghrib. Ternyata maghribnya tinggal 16 menit. Tinggal 16 menit. Jadi saya akan optimalkan sebelum tiba waktu maghrib sehingga kita bisa selesai sebelum maghrib. Ini nanti dialog apa gimana? Ada tanya jawab juga. Kalau gitu saya lebih pendek lagi bicara ya, supaya nanti ada kesempatan untuk bertanya. Tapi gini sekalian, teman-teman, adik-adik, karena dibicara tentang kebangsaan, izinkan saya barangkali berbagi sedikit pandangan tentang kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Bangsa ini memiliki keunikan dibandingkan bangsa-bangsa lain di seluruh bentangan dunia. Apa yang menjadi unik? Karena bangsa ini secara usia relatif muda. Nama Indonesianya pun itu belum 160 tahun. Istilah Indonesia. Dan menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sengaja. Menjadi Indonesia itu sengaja. Kenapa saya katakan sengaja? Karena ada anak-anak muda yang kumpul, dan anak-anak muda kumpul ini menyatakan kami menjadi Indonesia. Kita ingat peristiwanya namanya Sumpah Pemuda. Itu Indonesia pertama. Menjadi satu bangsa. Ditandai dengan menggunakan satu bahasa persatuan. Dan satu bahasa persatuan ini adalah bukan bahasa yang penggunanya terbanyak, tapi yang penggunanya bisa membangun perasaan kesetaraan, yaitu bahasa Melayu Kepulauan, yang kemudian kita adopsi menjadi bahasa Indonesia. Bapak Ibu bayangkan, kalau pada waktu itu menjadi utusan Jong Sunda, pulang kampung nih, Yong Java pulang kampung, kira-kira diprotes nggak di kampungnya? Kenapa nggak pakai bahasa Sunda? Kenapa tidak pakai bahasa Jawa? Jangan bayangkan hari ini, tahun itu. Diperlukan kemauan untuk meletakkan kepentingan bersama di atas aspirasi masing-masing kelompok. Itu dahsyat Bapak Ibu. Dan ketemu bahasa Indonesia. Hari ini kita semua menganggap bahasa Indonesia itu sebagai sesuatu yang normal. Saya kebetulan tugas di Jakarta. Saya baca sejarah di Jakarta. Pak Yai, Pasar Senen itu Pak Yai, ketika tahun 30-an, itu banyak kios. Kios-kios apa? Kursus bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Seseorang disebut Indonesia bila dia bisa berbicara bahasa Indonesia.
Tapi sebelum dia berbicara bahasa Indonesia, dia tidak bisa disebut sebagai orang Indonesia. Berbondong-bondong dari seluruh negeri ke Jakarta. Dan namanya Negeri Jakarta. Belajar apa? Bahasa Indonesia supaya jadi Indonesia. Tapi sekalian, itu tidak ditemukan di tempat lain. Etnis tetap, suku tetap, tapi dengan berbicara bahasa Indonesia kita punya perasaan satu bangsa. Hari ini parlemen kita, DPR, pemerintahan, kalau ada pertemuan tidak perlu penterjemah, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke Uni Eropa, itu menyebut dirinya satu negara sekarang, namanya Uni Eropa. Apa bahasa resminya Uni Eropa? Ini mahasiswa ditanyain, apa bahasa resminya Uni Eropa? Inggris udah keluar dari Uni Eropa. Brexit tuh udah keluar. Apa bahasa resminya di sana? Bapak Ibu, bahasa Prancis tidak diterima oleh Jerman. Bahasa Jerman tidak diterima Prancis. Bahasa Swiss. Bahasa resmi di Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Itu artinya apa? Kalau mereka rapat semua pakai headphone. Dengerin satu sama lain. Dan itu artinya apa? Mereka tidak akan pernah punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena tidak bisa komandan dan anak buah pakai penerjemah, Pak. Nggak bisa. Saya ingin sampaikan, penemuan bahasa bersama itu kunci yang dahsyat. Lalu, menjadi Indonesia bukan sebuah apa? Cukup. Apa? Menjadi Indonesia ini bukan sebuah percampuran. Tapi menjadi Indonesia adalah sebuah persenyawaan. Apa bedanya campuran dan persenyawaan? Yang mahasiswa harusnya tahu nih. Apa bedanya percampuran dan persenyawaan? Betul. Ya, disebut sebagai persenyawaan bila unsur-unsur yang ada melebur membentuk unsur yang baru. Bila tidak membentuk unsur baru namanya campuran. Persenyawaan. Apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia ini suku Sunda, Jawa, Batak, Minang, Manado berinteraksi membentuk entitas baru namanya Indonesia. Apakah Indonesia Sunda? Bukan. Apakah Indonesia Batak? Bukan. Apakah dalam Indonesia ada Sunda? Ada. Apa dalam Indonesia ada Batak? Ada. Seperti air, Bapak Ibu. Air itu hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Rumusnya apa kalau rumus kimianya air? Jangan CO2. H2O. H2O. Ada hidrogen, ada oksigen. Bapak Ibu perhatikan. Air itu apakah air hidrogen? Bukan. Apakah air oksigen? Bukan. Air itu ada hidrogennya, ada oksigennya. Tapi air bukan hidrogen, air bukan oksigen. Itu unsur baru. Nah kita, inilah kehebatan bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain di dunia yang ketika membentuk entitas baru, entitas awalnya masih ada. Hidrogennya masih ada, oksigennya masih ada, Sundanya masih ada, Jawanya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, ketika berbicara bahasa Sunda, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Betul tidak? Ketika bicara bahasa Batak, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, dia tidak kehilangan kesundaannya. Tadi ketika Kang Endin bicara dalam bahasa Indonesia, tidak ada yang menganggapnya dia bukan lagi Sunda. Enggak, dia tetap Sunda. Dan ketika dia berbicara dalam bahasa Sunda, tidak ada orang etnis lain yang bilang, dia udah nggak lagi Indonesia. Tidak. Di situ dahsyatnya menjadi Indonesia. Karena itu saya usul. Ini sudah menjadi namanya entitas baru. Jangan ketika sudah jadi entitas baru, yang dibicarain justru entitas pembentuknya. Ngobrolinnya hidrogennya aja. Ngobrolinnya oksigennya aja. Yang ditonjolkan unsur pembentuknya. Akhir-akhir ini kita tanpa sadar seling membicarakan unsur pembentuknya dan tidak membicarakan unsur yang terjadinya. Betul tidak? Apa yang kita bilang? Kebinekaan. Bineka itu pembentuknya. Betul tidak? Yang unik dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika apa? Kata penting dari kalimat itu apa? Apa kata terpenting? Ika. Artinya apa Ika? Bukan. Ika itu bukan satu.
Yang disebut satu itu tunggal. Bineka itu beragam, tunggal itu satu. Terus ika apa? Bukan. Ika itu bahasa Sanskerta yang artinya iki, iku, kui, iku. Menunjuk kepada kata tunggal. Beragam yang satu itu. Ditegaskan. Beragam yang satu itu. Jadi bukan bineka tunggal. Bineka tunggal ika. Nih, ikanya tuh tunggalnya nih, satu. Nah, kita yang harus kita tonjolkan apa? Ini dari kalimat itu. Kata tunggalnya. Karena kita sudah bersenyawa menjadi Indonesia. Ada yang menggaungkannya malah binekanya. Seakan-akan unsur pembentuknya yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, jangan dipotong. Bineka Tunggal Ika, kata kuncinya adalah tunggal. Karena ini hasil persenyawaan. Oke? Jadi, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, yuk kita jaga republik ini. Bagaimana menjaga persatuan ini? Persatuan dijaga dengan keadilan. Kalau Bapak Ibu bisa memberi contoh, ada persatuan dalam ketimpangan, saya pengen lihat Bapak Ibu. Ada nggak contoh persatuan dalam ketimpangan? Persatuan dalam ketidakadilan? Ada. Karena itulah kenapa kita bicara tentang keadilan. Bicara keadilan karena kita ingin persatuan Indonesia terjaga. Terjaganya lewat apa? Hadirnya rasa keadilan. Ini saya bisa terusin, tapi nanti kepanjangan nggak ada dialog. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.